Karena di Malaysia itu transportasi umumnya itu benar-benar udah kepakai gitu, benar-benar udah didistribusikan di semua kota. Dan jadi kita sebagai mahasiswa student exchange ke sana itu kita nggak khawatir gitu, nggak perlu mahal-mahal nge-grab gitu kan, mahal-mahal pesen kayak gitu, karena di sana juga Grab itu cuma ada mobil. Halo teman-teman Impatizen, selamat datang kembali di Impot IAI Muda Podcast. Masih bersama saya, Nabiha dari Departemen External Affairs Generasi 12 yang masih penuh semangat buat membersamai kalian di Impot kali ini. Setelah tadi kita sudah ngobrol bareng Kak Revina, sekarang kita beralih ke narasumber kedua. Kalau tadi kita ngobrol terkait dengan bagaimana sih cara mendapatkan informasi terkait dengan student exchange, adaptasinya di lingkungan baru seperti apa, metode pembelajaran yang berbeda seperti apa. Nanti di serial ini kita akan bahas lebih luas lagi. Tentunya bersama narasumber yang memiliki pengalaman nyata di bidangnya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, kayaknya kurang afdol gak sih kalau kita belum pantun? Jalan sore beli es kelapa, duduk santai sambil cerita. Yuk lanjut ke sesi 2, dengerin cerita seru kita ya. Nah, teman-teman Impatizen, yuk kita sambut narasumber kedua kita yang pastinya siap berbagi pengalaman yang gak kalah menarik nih, yaitu Kak Salma. Halo Kak Salma. Iya, halo Kak. Selamat datang. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Oke, terima kasih juga ya Kak Salma ya, karena sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita buat sharing pengalamannya bersama Impatizen. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kalau kesibukannya sekarang sih, karena sekarang udah semester 6, jadi udah waktunya magang. Jadi ya setiap hari datang ke kantor, magang gitu deh. Oke, sedikit pengantar nih teman-teman Impatizen. Biar kita makin kenal dengan narasumber kita kali ini, aku akan bacakan sedikit profil singkat tentang Kak Salma ya. Jadi, Kak Salma ini saat ini sedang menempuh studi di Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di jurusan akuntansi. Beliau ini pernah mengikuti program Student Exchange di INTI International University Malaysia selama 1 semester pada tahun 2025. Saat ini, Kak Salma merupakan staf dari Departemen External Affairs Generasi 12 di Ikatan Akuntan Indonesia Muda Wilayah Jawa Timur. Kak Salma juga pernah menjadi ambasador akuntansi UNESA yang berperan dalam berbagai kegiatan promosi akademik dan juga hubungan eksternal. Dan yang gak kalah menariknya nih teman-teman, Kak Salma merupakan awardee beasiswa Indonesia Bangkit yang diadakan oleh Kementerian Agama Indonesia ex-LPDP. Keren banget ya teman-teman ya Impatizen, dengan segudang pengalaman mulai dari student exchange internasional, aktif di berbagai organisasi, sampai dipercaya menjadi ambasador sekaligus awardee beasiswa Indonesia bergengsi. Kak Salma benar-benar menunjukkan kualitas bahwasanya mahasiswa yang gak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Beri aplaus dulu dong buat Kak Salma. Yeay! Nah, teman-teman Impatizen, setelah tadi kita ngobrol soal pengalaman belajar di luar negeri, sekarang coba deh bayangin, gimana ya rasanya kalau kita punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar di luar negeri juga? Ketemu teman yang baru dari berbagai negara dan ngerasain suasana kampus internasional. Wah, kedengarannya menarik banget ya teman-teman ya. Tapi masih banyak di antara kita yang mengira bahwa untuk menuju ke sana adalah salah satu langkah yang sangat susah nih buat dicapai. Oke, untuk itu mari kita mulai berbagai pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada Kak Salma dengan harapan dari pertanyaan ini bisa menjadi informasi nih buat kita semua terkait dengan student exchange ke luar negeri. Oke, gimana nih Kak? Sudah siap? Oke, sudah siap banget dong. Oke, jadi pertanyaan pertama nih Kak. Saat pertama kali tiba di negara tujuan, apa sih hal yang membuat Kak Salma itu benar-benar ngerasa kayak, wah ini pengalaman yang baru banget sih buat aku. Oke, pengalaman baru ya. Kalau pertama kali sampai ke sana sih, ngelihat negara Malaysia nih ya, kalau pengalaman baru buat aku sih,
Itu naik transportasi umum sih, karena di Malaysia itu transportasi umumnya itu benar-benar udah kepakai gitu, benar-benar udah didistribusikan di semua kota. Dan jadi kita sebagai mahasiswa student exchange ke sana itu kita nggak khawatir gitu, nggak perlu mahal-mahal nge-grab gitu kan, mahal-mahal pesan kayak gitu, karena di sana juga Grab itu cuma ada mobil. Jadi ya mahal lah ya gitu. Jadi seru banget sih kalau bisa naik transportasi umum gitu. Kita naik bis, terus naik stasiun naik kereta gitu sih. Wah, itu pasti jadi pengalaman yang nggak terlupakan ya Kak Salma Iya, ya. benar. Wah, tapi di sana itu kan pastinya ada berbagai perbedaan nih Kak. Nah, bagaimana sih Kak Salma itu dalam menghadapi perbedaan itu? Kalau perbedaan ya, ini mungkin kayak budaya Iya. gitu ya. Kalau semisal budaya itu sebenarnya Indonesia sama Malaysia tuh nggak terlalu jauh gitu loh budayanya. Maksudnya nggak terlalu berbeda. Jadi nggak ada yang sampai bikin culture shock banget gitu ya. Karena kan kita masih negara tetanggaan ya, masih negara tetanggaan. Jadi nggak terlalu beda. Aku juga kalau soal budaya masih fine-fine aja di sana, nggak ada yang terlalu berbeda. Kalau perbedaan dari segi mungkin kayak di sana kan beragam ya, ada suku-sukunya itu kan ada Chinese, terus aku juga di universitas internasional kan beragam-ragam ya, mahasiswanya beragam-ragam. Kita yang paling penting itu menghargai sih, karena kan kita kan berbeda-beda ya, entah secara fisik, secara bahasa, ya kita saling menghargai aja, nggak boleh yang kayak dibuat olok-olok kayak. Iya, bener banget. Misal apalagi kayak rasis-rasis gitu kan, itu enggak sih. Jadi kita ya berbaur aja sih. Tadi kata Kak Salma tidak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Masih ada beberapa kesamaan dari Indonesia dengan Indonesia gitu. Tapi ada nggak sih Kak satu pengalaman Kakak yang masih tetap kayak culture shock gitu, yang masih bikin Kakak kaget tentang Malaysia ini? Satu yang bikin culture shock ya. Iya, mungkin ada. Sebenarnya jujur kalau dari aku pribadi nggak ada yang bikin culture shock. Tetap nggak ada ya teman-teman ya. Oh ya Kak, tadi kan Kakak pastinya punya temen yang berbeda-beda dari negara yang berbeda-beda. Itu gimana sih Kak? Kak Salma ini beradaptasi dengan temen yang seperti itu. Kalau bisa dapet temennya itu sebenarnya lebih ke, kan kita tinggalnya di asrama nih ya. Kita tinggalnya di asrama, terus di asrama itu nggak digolongin kayak ini cuma buat Indonesia, ini buat Cina, ini buat mana gitu. Enggak, jadi kecampur-campur gitu. Nah, jadi kadang kalau lagi cuci piring atau kayak lagi masak gitu di luar kan, itu ketemu orang-orang ya kita kayak nyapa-nyapa gitu, hi, hello gitu. Terus kayak tiba-tiba kenalan, what's your name, where is your room, gitu aja sih. Jadi kayak ya tiba-tiba buat teman ngobrol aja gitu dari situ sih. Soalnya kalau dari kelas pun kita di kelas, kalau di kelas itu jarang berinteraksi, karena kayak ya udah dosen menjelaskan, terus kita mendengarkan, udah pulang gitu aja. Jadi kayak berinteraksi sama teman-teman luarnya itu agak kurang kalau waktu di kelas. Jadi lebih ke waktu di itu sih, di asrama itu. Berarti dengan kita itu ikut program student exchange, secara otomatis bisa meningkatkan tingkat toleransi kita sama orang lain ya Kak ya. Dan tentunya ya nambah teman lagi kan, nambah teman dari luar negara, tuh kan Instagram gitu. Jadi seru sih, terus ngeliat mereka sekarang kayak oh yang ini sekarang masih kuliah di sini gitu. Terus kayak oh ini sekarang kesibukannya gini gitu. Seru ya didengar mereka kawan-kawan kesana gitu. Seru banget ya Kak ya, punya temen dari berbagai negara gitu ya. Sampai saat ini masih upload story? Iya, aku masih sering lihat story mereka kayak Seru yang banget. ini udah nggak kuliah lagi di sini gitu. Oh yang ini udah lulus gitu bahkan. Oke Kak, jadi kalau awal-awal nih Kak Salma sampai ke negara tujuan, sampai ke univ tujuan, gimana sih Kak Salma itu dalam membangun pertemanan di awal-awal itu? Pastinya kan butuh yang namanya effort lebih ya Kak ya. Nah itu gimana sih Kak Salma menghadapi itu semua? Aku orangnya kan semi extrovert Iya. dan introvert ya. Aku butuh teman-teman extrovert gitu buat ini kenalin juga ini teman aku gitu loh. Jadi biasanya itu teman-teman aku duluan tuh yang kenalan gitu. Kenalan mereka namaku ini dari universitas ini gitu. Terus biasanya aku nimbrung deh, aku tinggal nimbrung aja kayak aku ini nih gitu. Jadi ya yang penting kalian itu punya teman-teman dekat
yang juga extrovert. Jadi bisa ngebantu kalian buat ikut kenalan. Kalau bahasanya zaman sekarang itu satu frekuensi gitu ya Iya, Kak ya. harus Harus yang satu dapet dulu temen yang frekuensi, satu frekuensi. sefrekuensi. Nah, apakah dari interaksi tersebut juga memberikan Kak Salma itu perspektif baru tentang cara berpikir atau budaya lain gitu Kak? Sebentar. Kayaknya kalau budaya ada sih. Nah, jadi tuh teman-teman aku di satu gedung itu ada kebanyakan itu orang-orang India. Nah, waktu itu tuh ada tuh perayaan, aku lupa deh nama perayaannya apa. Nah, jadi mereka tuh pada pakai kayak baju-baju yang biasanya kita lihat di film-film India itu loh. Yang cantik-cantik itu. Nah, itu terus mereka tuh kayak parfumnya tuh wangi banget, kayak wangi yang sampai satu gedung kayak itu kecium ya. Terus mereka ya ini sih kayak ibadah kayak gitu. Itu kayak aku baru tahu kayak oh ini jadi ternyata tuh ada suatu perayaan di sana. Mungkin aku kurang tahu ya agamanya apa. Nah mereka tuh ya ibadah gitu. Kalau di Indonesia kan masih belum ada ya kayak gitu ya. Terus aku ngeliat mereka kayak oh gitu ya. Terus aku juga sempat ke Batu Cave. Di situ kan juga tempat ibadah mereka ya. Sampai melihat mereka oh ibadahnya gitu gitu aja sih, kayak sekedar tahu aja sih, kayak cukup tahu. Berarti kita tuh nggak cuma dapet teman baru, tapi juga memperluas cara pandang kita gitu ya Iya. Kak ya. Selama mengikuti program ini, momen apa sih Kak yang paling berkesan nih buat Kak Salma? Pastinya ini sih ke teman-teman, jadi aku jadi lebih punya banyak teman gitu, karena kan kalau di sini ya udah temannya itu aja ya. Waktu di sana tuh temanku ya nambah banyak, gak cuma dari UNESA aja, aku juga kenalan sama teman-teman dari Universitas Padang, terus dari Presiden University juga, gitu sih macam-macam. Terus teman internasionalnya pun ya sekedar kenalan gitu, terus kayak tukeran Instagram gitu. Yang penting tahu lah ya, setidaknya tahu itu sih. Wah itu pasti jadi kenangan yang nggak mudah dilupakan ya Kak Iya. ya. Pasti berkesan banget sih Benar, punya benar, temen dari berbagai negara gitu kan ya. Dari semua pengalaman itu Kak, apa pelajaran hidup yang paling berharga yang Kak Salma itu dapatkan? Pelajaran hidup ya. Kayaknya lebih ke toleransi sih, karena aku kira itu kayak mereka tuh bakalan kayak yang seindividualis itu. Mungkin kalau di kelas memang ya udah ya sama temen-temennya aja ya, tapi di luar nggak yang seindividualis itu kok, kayak masih saling toleransi. Aku pun kalau bertanya, semisal kan bingung ya di sana kan kadang kan pasti sempet bingung kan kayak ini di mana. Kita pun ya udah tanya, nggak pandang bulu gitu, tanya ke ya nggak lihat sukunya, nggak lihat rasnya, nggak lihat agamanya gitu. Itu sih kayaknya lebih ke toleransi aja sih kalau pelajaran hidup buat aku ya. Lebih bisa aku tahu gitu loh cara menghargai bener-bener yang perbedaan gitu. Karena kalau di Indonesia kan nggak terlalu berbeda ya kalau boleh jujur. Kalau di sana kan banyak banget yang beda, jadi kayak oh gini ya, oh, toleransi tuh, damainya tuh gitu. Oke Kak, terus apakah pengalaman exchange ini mempengaruhi cara Kak Salma itu melihat masa depan? Baik dari sisi kehidupan maupun karir gitu. Kalau mau mengubah cara pandang jelas ya, karena waktu aku student exchange itu kuliahnya seru banget, kayak meskipun cuma dosen menjelaskannya tuh bener-bener yang rinci banget gitu loh, sampai oh ternyata ini tuh gini gitu, kayak aku tuh sampai paham gitu. Meskipun ada ya beberapa dosen yang ngomong Englishnya nggak aku pahami, tapi kan tetap kayak ngasih PPT materinya itu bener-bener kayak rinci, jadi kayak bisa belajar sendiri gitu. Nah aku sukanya tuh itu, jadi kayak bener-bener belajar di sana itu. Tentunya ya itu mengubah cara pandang aku sih, kayak ya aku jadi bercita-cita untuk tetap lanjutin kuliah untuk di luar negeri gitu, karena pendidikannya aku nggak bilang maju mundurnya ya, tapi pendidikannya tuh jadi lebih luas gitu aja sih. Kayak jadi dapat ilmunya tuh lebih banyak gitu sih, pengalamannya juga jauh lebih banyak, relasinya jauh lebih banyak itu sih. Akhirnya jadi kecanduan Kak ya. Iya, Akhirnya jadi pengen lanjut ke terus. sana. Udah terlalu nyaman ya Kak ya. Oke Kak. Nah, berarti pengalaman ini tuh memang perlu dipersiapkan dengan matang ya Kak ya. Iya benar-benar. Nggak cuma dari sisi akademik,
tapi juga kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi. Iya, betul. Karena di sana nanti kita bakal ketemu sama orang-orang yang baru tentunya ya Kak ya. Itu sih yang paling penting. Oke, bisa jadi insight juga nih buat teman-teman Impatizen bahwa mengikuti program Student Exchange ini bukan cuma soal belajar di luar negeri, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan membuka diri terhadap pengalaman serta perspektif yang jauh lebih berbeda. Nah, sebagai penutup, semoga cerita dari Kak Salma ini hari ini bisa menjadi motivasi sekaligus inspirasi nih buat teman-teman yang punya cita-cita untuk belajar di luar negeri juga. Wah, obrolan bareng Kak Salma hari ini bener-bener seru banget ya teman-teman ya. Penuh insightful. Akhirnya kita bisa tahu nih gimana sih pertemanan dengan orang yang berbeda negara sama kita kayak gitu. Dari cerita beliau ini kita bisa jadi melihat bahwasannya pengalaman student exchange ini bukan hanya memberikan pengalaman yang baru, tapi juga membawa perubahan besar dalam cara kita melihat dunia. Mulai dari proses adaptasi di lingkungan yang berbeda, interaksi dengan berbagai budaya, sampai pelajaran hidup yang didapat, semuanya jadi bekal berharga untuk pengembangan diri ke depannya. Oke, meskipun Kak Salma hari ini merupakan narasumber terakhir kita, tapi perjalanan kita di Impot belum selesai nih teman-teman Impatizen. Setelah ini masih ada sesi lanjutan yang gak kalah menarik dan yang gak kalah seru, yang pastinya sayang banget kalau misalkan tidak kalian tonton. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Impat IAI Muda Podcast. Pengurus anggota muda IAI wilayah Jawa Timur, Muda, berani, berintegritas.